teman-teman, kembali lagi bersama kami dari kelompok 6. Pada hari ini kelompok kami mau membahas sebuah film, yaitu film yang legendaris ya pastinya. Dimana film ini bertemakan sedih, terharu juga, tetapi membuat kita termotivasi juga. Pastinya anak tahun 2000-an tahu ya film ini, yaitu film dari Laskar Pelangi. Apalah arti 9-10 orang murid? Kita tetap dapat mengajar mereka kan, Pak? Tugas kita memanglah berat. Murid kita pun cuma sikit. Tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu ni. Kita semua harus punya cita-cita. Dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Lili, ini Lenggang. Di mana Harun Lenggang? Iya betul, pandai Harun. Jadi pada hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada teman-teman saya mengenai film Laskar Pelangi. Tetapi perkenalkan dulu, saya Intan Sari Panggabean sebagai host. Saya Wirna Manulang. Saya Lilis Sagita Mani. Saya Hini Rusida Putar. Saya Sahat Masinaga. Saya Emanuel Sumarmata. Saya Andre Jonathan Tambunan. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Pastinya teman-teman sudah pernah dulu waktu anak-anak mungkin nonton film Laskar Pelangi ini ataupun nonton ulang lagi. Jadi saya di sini ingin bertanya kepada teman-teman, gimana sih kesan pertama waktu menonton film Laskar Pelangi ini? Gimana Andre, bisa berikan? Oke, kalau menurut saya kesan pertama yang saya ambil dari film Laskar Pelangi ini yaitu filmnya itu wow sih, karena saya kira film ini anak-anak biasa, ternyata kayak ditampar realita. Ceritanya tentang perjuangan anak-anak di daerah pelosok untuk tetap sekolah meskipun banyak kesulitan, dan itu bikin saya jadi mikir dan lebih bersyukur sama keadaan saya sekarang. Wow. Kalau menurut teman Immanuel gimana? Kalau menurut saya sendiri sih, film ini kayak gimana ya? Aku ngerasa kayak film ini ngedip begitu loh. Film ini bukan main-main membuatnya, karena film ini kayak perasaan kita jadi terombang-ambing, kayak seperti hati kita merasa sedih dan juga mikir gitu. Nggak cuma sekadar hiburan. Kalau menurut Saudara Sahat? Kalau aku pribadi sih, pertama kali nonton film ini, aku langsung mikir ya, kok bisa ya film sesederhana ini, tapi pesannya sangat luar biasa. Gak ribet, tapi bikin kagum. Kalau menurut Saudara Hiniru, gimana? Kalau aku sih relate sih sama ceritanya, karena vibes itu positif aja gitu. Kayak ngasih tahu kalau di balik keterbatasan kita itu masih selalu ada harapan gitu. Jadi kita dapat termotivasi lah dari film ini ya. Kalau Lilis gimana Lilis? Nah, aku juga pernah nonton film ini pas masa sekolah dulu. Setelah aku mikir ternyata perjuangan guru dan siswa itu benar-benar besar ya. Jadi film ini aku belajar benar-benar dapat menghargai ilmu dan pendidikan untuk saat ini. Bagaimana sih menurut Firna? Oke, menurut saya itu aku itu kayak ngerasa diajak jalan-jalan ke Belitung tahu. Karena alurnya itu bagus banget. Terus di tengah-tengah ceritanya itu kayak ada cerita sedih-sedih gimana gitu. Terus yang buat indahnya juga, pemandangannya itu buat kita senang karena saking indahnya. Bisa juga kayak kita nengok pemandangan itu bisa menimbulkan rasa punya harapan yang baru. Wow, terima kasih untuk teman-teman telah memberikan kesan pertama. Semua kesan teman-teman itu bagus ya mengenai film Laskar Pelangi ini. Dan pastinya kita tahu film Laskar Pelangi ini rekomendasi banget untuk anak-anak bahkan kaum remaja yang ada di luar sana.
Oke, kita lanjut pada pertanyaan kedua. Yang pastinya kita tahu ya, di Laskar Pelangi itu banyak sekali karakter-karakter yang ada di Laskar Pelangi. Jadi kalau boleh tahu nih, teman-teman punya nggak sih karakter yang terfavorit atau karakter yang teman-teman suka? Wirna bisa kasih? Oke, kalau menurut aku sih lebih ke karakter si Lintang sih. Karena dia tuh jenius banget dan ambisiusnya itu parah, besar banget. Karena perjuangannya itu yang rela bersepeda demi puluhan kilometer itu buat bukti sih kalau tekad dia itu bisa ngalahin segalanya. Bagaimana sih dengan teman-teman yang lain? Kalau aku itu sih Bu Mus ya, karena dia role mode guru sejati. Karena cara mendidiknya itu tulus gitu loh. Terus bahkan sekolah orang itu aja yang nyaris roboh, dia masih mau datang ke sekolah dan selalu sabar aja ngasih pendidikan sama murid-muridnya. Mungkin kalau aku sih itu. Kalau Liz? Aku setuju sih sama Hineru. Bu Mus tuh kayak ibu yang mau berkorban. Dia punya hati yang besar dan selalu sabar banget dalam menghadapi anak-anaknya untuk memberi ilmu. Kalau menurut yang lain ada pendapat? Kalau menurut saya sih karakter terfavorit di film Laskar Pelangi itu aku suka karakter Mahar. Dia unik, kreatif dan gak malu jadi dirinya sendiri. Dia bukti kalau hobi dan seni juga penting banget. Kalau menurut Immanuel? Kalau saya sih karakter saya pilih itu Ikal ya. Dia kayak jembatan buat penonton. Melalui Ikal kita bisa merasakan semua yang dirasakan oleh Laskar Pelangi. Kalau saudara Sahat? Kalau karakter favoritku sih Akiong ya. Soalnya dia itu lucu banget. Bikin suasana jadi cair. Jadi walau ceritanya berat, tapi ada bagian yang bikin senyum-senyum sendiri. Wow, semua karakter yang teman sebutkan itu beragam-ragam ya. Pastinya yang kita tahu karakter Laskar Pelangi itu Lintang. Kita tahu perjuangan Lintang di film Laskar Pelangi ini dan juga karakter Akiong yang teman kita sebutkan tadi justru menambah kesan seru pada film Laskar Pelangi ini. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga, masih mengenai tentang film Laskar Pelangi. Dari semua adegan yang ada di film Laskar Pelangi, adegan mana nih yang paling bikin teman-teman terharu atau bikin baper mengenai adegan tersebut? Kalau menurut saya sih paling terharu pas adegan ayahnya Lintang meninggal. Di situ aku sadar Lintang harus berhenti sekolah dan berjuang sendirian buat keluarganya. Itu sedih banget sih. Kalau menurut Hineru? Kalau aku sih sama sih kayak Andrea, karena adegan itu kayak menusuk aja gitu. Apalagi pas Laskar Pelangi mau tampil ke panggung, kan mereka nyanyi lagu Laskar Pelangi. Terus itu vibes-nya bikin mana ya, buat bikin merinding aja gitu. Ada yang lain gimana? Kalau aku pribadi ya, adegan yang paling bikin aku nangis itu pas Lintang harus putus sekolah. Di situ sangat kelihatan kalau pendidikan itu sangat mahal. Dan yang paling bikin makin nyesek, dia harus ngorbanin mimpinya cuma demi keluarga. Kalau menurut teman-teman yang lain? Aku sih yang paling bikin tersentuh waktu Laskar Pelangi tampil di acara perpisahan sih. Kayak suara Mahar yang tulis mereka tampilkan itu bikin aku ikut ngerasain semua perjuangan mereka. Benar-benar mereka menguasai emosionalnya sih. Bagaimana sih dengan teman saya Manuel? Kalau saya sih kayak menyentuh hati gitu, terutama ke Bu Mus. Ketulusannya itu membuat kita semakin mengubah segalanya, bahkan menggerakkan hal-hal yang mustahil. Kalau saudara Lilis? Kalau buat aku di adegan paling terharu itu pas bagian anak-anak kumpul dan ngasih barang berharganya buat dibikinin tabungan, dan dimana mereka ngajak nggak punya apa-apa saat itu, tapi mereka benar-benar rela berkorban demi sekolah mereka untuk belajar. Memang sih film Laskar Pelangi ini bikin kita semua pastinya banjir mata dan terharu ya, terutama saat adegan di mana anak-anak menampilkan lagu Laskar Pelangi di panggung. Pertanyaan terakhir,
Apa sih pesan moral yang dapat kita ambil dari film ini dan apa pesan yang dapat kita sampaikan untuk teman-teman kita di luar sana atau teman-teman kita yang mau menonton film Laskar Pelangi ini? Bisakah teman Andre memberikan pesan moralnya? Pesan moral yang saya ambil dari film Laskar Pelangi ini yang dimana jangan pernah menyerah sama keadaan. Laskar Pelangi bukti bahwa semangat yang kuat bisa ngalahin semua batasan. Kalau aku pesan moral yang aku dapat itu tentang pendidikan ya, karena pendidikan itu segalanya. Karena meskipun kita nggak punya uang atau apa-apa, kita masih tetap punya semangat belajar. Ilmu itu harta yang nggak akan habis. Jadi kita kalaupun nggak punya apa ya udah tetap untuk belajar lah. Itu mungkin menurut aku. Kalau menurut aku pribadi sih, pesan moral dari cerita Laskar Pelangi ini, hidup itu tentang bersyukur. Kita kan punya banyak kesempatan, harusnya kita lebih menghargai. Dan lewat film Laskar Pelangi ini kita diajarin buat selalu ingat bersyukur sekecil apapun keadaannya. Kalau menurut Saudara Wirna, Lilis? Kalau dari aku, pesan yang kudapat dari film ini tentang persahabatan sejati yang nyata, karena mereka di situ saling membantu, saling support, dan jadi keluarga satu sama lain. Kalau menurut Wirna, terakhir nih. Kalau menurut aku sih pesan moral yang saya dapat ya keberanian untuk bermimpi sih, karena kita itu jangan takut punya mimpi besar apapun situasinya. Mimpi itu bisa digapai dan keberanian itu bisa jadi pemicu semangat kita mencapai mimpi-mimpi kita. Gimana dengan teman saya Emmanuel? Kalau pesan moral dari saya itu adalah kita harus mengajarkan rendah hati ya, atau ketulusan. Tidak mencari pujian atau imbalan, melainkan memberi dengan sepenuh hati. Terima kasih. Wow, banyak sekali ya pesan moral yang dapat kita ambil dari film Laskar Pelangi ini. Yang pastinya kita tahu bahwa film Laskar Pelangi ini bukan hanya sekedar film, tapi masih memberikan pesan-pesan moral juga. Di mana film ini memberikan pelajaran hidup yang mengajarkan kita tentang rasa bersyukur, ketulusan, tentunya juga tentang persahabatan, persahabatan sejati, serta pentingnya pendidikan. Sekian hasil dari podcast dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 6. Saya ucapkan pada teman-teman yang hadir pada hari ini. Untuk menghargai karya dari Bapak Andrea Hirata, kami di sini akan membawakan sebuah lagu Laskar Pelangi untuk menutup sesi podcast kami pada hari ini. Menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia gelap seindah surga. Bersyukurlah pada yang
rasa cinta kita di dunia selamanya, selamanya, selamanya. Bab, kau kerasa nggak?